Kemenangan atas Arab Saudi setelah 40 tahun terakhir, selain menciptakan sejarah baru juga membuat asa timnas Indonesia ke Piala Dunia jadi terbuka lagi. Ya, untuk sementara, Indonesia kini duduk di posisi ketiga usai Cina keok dari Jepang. Selain itu, kemenangan ini juga akhirnya mengatrol ranking FIFA Indonesia ke peringkat 125, yang tentu saja momen seperti ini harus terus dijaga. Sebab masih ada target sabu bersih 6 poin di GBK atas Cina dan Bahrain, kalau tim itu berani datang sih. Ya, menyoal si Bahrain, kemarin fans Jepang diketahui menantang fans negeri Timteng itu buat datang ke Indonesia. Sebab sebagaimana kita tahu kalau sekitar 3.000 hingga 4.000-an supporter Jepang yang away ke GBK untuk mendukung timnasnya itu sekalian buat membuktikan sendiri kalau warga Indonesia memang ramah-ramah. Memang di stadion beragam koreo bersifat intimidatif pasti akan ada, namun itu adalah hal yang normal terjadi di seluruh dunia. Nah, yang menarik, pihak BFA ini sepertinya tetap melarang warganya untuk datang ke Indonesia dulu, karena kalau sampai beneran mereka dalam tanda kutip nggak diapa-apain, maka makin sulit dong buat Bahrain meyakinkan AFC dan juga FIFA. Apalagi terlebih khusus FIFA sebelum ini juga sudah dikatakan oleh Pak Menpora kalau laga Indonesia versus Bahrain pada Maret mendatang akan tetap diselenggarakan di GBK. Kalau nggak datang, ya udah WO, sesimpel itu. Dan di tengah euforia kemenangan timnas Indonesia atas Arab ini, ya ampun, Bahrain justru tak mampu buat menghadapi perlawanan Australia di kandangnya hingga laga berakhir imbang 2-2. Ya, di saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lagi bersinar, tim Timur Tengah justru tengah terpuruk. Belum lagi dengan Oman yang juga dipermalukan Irak di kandang sendiri dengan skor 0-1. Dan bahkan kejutan diberikan pada tuan rumah edisi Piala Dunia 2022 Qatar, yang mana bermain di kandang Uni Emirat Arab, Qatar harus mengalami kekalahan. Bukan 1-2 gol, melainkan 5 gol tanpa balas dari Uni Emirat Arab. Tentu situasi ini membuat mereka geram sendiri, apalagi dengan melihat Indonesia sebagai negara yang pernah mereka curangi justru mampu menoreh hasil apik di ajang ini. Pastinya supporter Arab Saudi benar-benar kecewa, geram bahkan ngamuk atas hasil buruk yang didapat di kandang timnas Indonesia. Dan menariknya dalam unggahan akun X @negativisme, penggemar Arab Saudi nampak sangat ngamuk yang mana terlihat sampai merusak televisi yang menampilkan pertandingan Arab versus Indonesia dengan batu. Selain itu, akun X @football_Levi pun bertanya kepada para supporter Arab Saudi mengenai apa yang salah dari timnya hingga harus kalah dari timnas Indonesia yang tidak diunggulkan. Merespon hal itu, para supporter pun ramai-ramai memberikan pandangannya dan juga mengoreksi pelatih Herve Renard sekaligus para pemain. Salah satu supporter berpendapat bahwa pelatih tidak memilih line up dengan tepat dan permainan telah membaik di babak kedua setelah sejumlah pemain bagus diturunkan. Kekecewaan yang dirasakan oleh publik Arab ini tentu sangat wajar dirasakan, sebab pastinya semua tim di babak ini ingin hasil terbaik demi asa lolos ke ajang bergengsi dunia ini. Nah, selain para supporter tadi, menariknya lagi jurnalis Arab justru melampiaskan rasa kecewanya dengan menyindir negara seragianya yakni Bahrain. Jurnalis sepak bola Arab Saudi, Fayad, menertawakan nasib apes yang diterima oleh Bahrain dan menyamakan apa yang dialami negara tetangganya itu persis seperti apa yang terjadi saat timnas Indonesia harus kehilangan 3 poin ketika ditahan deres dengan skor 2-2. Ya, memang hasil imbang yang diterima Indonesia kemarin benar-benar membuat posisi timnas sangat berat. Ditambah lagi adanya keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang menutup laga tak sesuai waktu tambahan, membuat tim Merah Putih harus menerima permainan kotor dari tim Timur Tengah itu. Dan berbicara soal permainan kotor, sejatinya apa yang terjadi di laga kemarin pun disebut oleh para penggemar sebagai laga yang tak fair. Penonton Indonesia yang mendukung langsung di stadion kerap meneriaki wasit asal Uzbekistan Rustam Rutfolin yang memimpin pertandingan itu dengan sebutan mafia karena dinilai berat sebelah dan condong menguntungkan tim tamu.
Dalam pertandingan itu, taktik Saudi membuat Indonesia melakukan 15 pelanggaran, di mana 5 diantaranya berbuah kartu kuning, dan 1 diantaranya kartu merah untuk Justin Hubner pada menit ke-89. Jelas hal ini sangat merugikan timnas Indonesia, apalagi di laga mendatang tim Merah Putih masih harus menghadapi tim-tim kuat lain demi mempertahankan posisi di papan klasemen. Tapi merespon hal ini, Ivar Janner pun mengatakan bahwa permainan kotor yang diterapkan Arab Saudi adalah hal yang bisa terjadi dalam sepak bola. Pemain Jong FC Utrecht itu memang juga mendapatkan kartu kuning pada menit ke-89 karena memprotes keras wasit Ruud Vullien, yang mana akhirnya pun membuatnya menyesali tindakannya. Tapi terlepas dari itu, Ivar mengaku sangat senang bisa bermain penuh untuk mengantarkan Garuda mencatatkan kemenangan pertamanya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baginya, seluruh pemain di laga kemarin telah menampilkan semua kemampuannya demi meraih hasil terbaik buat Indonesia. Ya, kemenangan atas tim asuhan Hervi Renat ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Indonesia saat bersua Arab dalam 15 pertemuan terakhir. Usai tampil gemilang dan jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia, sosok Marcelino Ferdinand pun mendapatkan pujian tinggi dari berbagai pihak, termasuk AFC. Ya, AFC, organisasi yang kemarin ramai dibahas sebagai mafia sepak bola Asia. Mereka seakan lupa dengan apa yang terjadi pada Indonesia di Bahrain lalu. Mereka mengunggah foto Marcelino Ferdinand dengan menyebutnya sebagai pahlawan timnas Indonesia. Julukan spesial ini tentu diberikan menyusul performa impresif Marcelino yang mampu mencetak brace buat kemenangan tim Merah Putih di ajang ini. Dan nggak cuma AFC, gebrakan Indonesia ini juga membuat jagat sepak bola internasional pun ikut terguncang. Gimana enggak, Green Falcons dikenal sebagai langganan Piala Dunia dan bahkan pernah mengalahkan Argentina di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 lalu, sehingga kemenangan timnas Indonesia pun menjadi bahan pembicaraan di dunia. Seluruh penjuru bereaksi beragam menanggapi kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi hingga ribuan ucapan datang dari mereka di media sosial. Mayoritas dari warganet internasional berharap agar langkah timnas Indonesia bisa terus berlanjut sampai akhirnya mentas di putaran final Piala Dunia 2026. Mereka bahkan ada yang menyebut kalau sepak bola benar-benar mengalahkan drama yang ada. Ya, apapun itu, kemenangan ini memang sangat pantas buat dirayakan. Semuanya, bahkan yang sempat ngehujat jalan Indonesia pun juga pasti ikut senang. Maka dari itu, ayo kita dukung terus perjuangan Garuda di ajang ini. Kalau ada kalah kayak kemarin, ya berarti itu adalah salah satu proses buat hasil baik seperti sekarang ini. Semangat Garuda!